Universitas Al-Asyariah Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Perlu kita ketahui bersama ya, mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah ini adalah mata kuliah dasar dan umum khususnya di program studi Fakultas Ilmu Pertanian, khususnya di jurusan agroteknologi dan jurusan-jurusan mungkin seperti di agribisnis dan jurusan-jurusan yang lain di bawahnya Fakultas Pertanian itu bisa saja. Tetapi kalau di Fakultas Pertanian itu boleh dikata wajib. Sebelumnya itu sebelum dilanjutkan perkuliahan ini, saya minta ketua tingkatnya untuk berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke ya, saya silakan kepada ketua tingkatnya, saudara Awal. Baik, oke teman-teman, sebelum kita melakukan proses belajar dan mengajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, semuanya tingkat teman-teman semua yang kita harapkan sebenarnya di sini adalah bagaimana teman-teman nanti bisa memahami ya, bisa memahami bagaimana nanti pelajaran-pelajaran yang kita terima itu bisa bermanfaat, khususnya nanti di lingkungan masyarakat karena ini yang penting. Oke teman-teman semua, sebelum saya mulai saya juga akan berdoa semoga kegiatan perkuliahan kita pada hari ini selalu dimudahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman semua yang saya hormati ya, kembali lagi bahwa pada pertemuan pertama ini saya sudah jelaskan juga tadi bahwa pada perkuliahan kita pada hari ini insya Allah nanti kita akan tempuh kurang lebih satu semester ya. Jadi kalau satu semester teman-teman yang ada di sini saya harapkan betul-betul bisa mengikuti perkuliahan satu semester. Biasanya kalau perkuliahan satu semester nih ketingkatnya berapa kali pertemuan biasa? Ada 14 Satu minggu itu kadang 3 kali. ya. Oke. Intinya dalam satu semester nanti itu kita akan menempuh perkuliahan kurang lebih 14 kali pertemuan. Jadi saya harapkan teman-teman silahkan semua mengikuti tiap minggu ya. Karena ini proses perkuliahan ini boleh dikata bagaimana ya? Perkuliahan sedikit gampang-gampang susah. Gampangnya itu kalau teman-teman nanti sering mengikuti perkuliahan, tapi kalau susahnya teman-teman biasa datang satu minggu, minggu depannya tidak, itu nanti agak sulit untuk menyinkronkan nanti materi-materi. Oke ya, paham ya? Jadi kembali lagi ya, jadi mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah ini adalah mata kuliah yang teman-teman memang harus ikuti. Kalau di dalam Islam itu bagi ini adalah wajib sebenarnya, karena memang ini di prodi kita khususnya di program studi agroteknologi ini memang salah satu mata kuliah yang memang dasar dan harus memang kita ikuti. Jadi perlu teman-teman saya sampaikan di sini, saya ingin menyampaikan dulu rencana pembelajaran semester ya. Jadi RPS nanti kita akan lalui nanti kurang lebih 1 semester atau 6 bulan ke depan. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di slide-nya ya. Oke. Jadi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah yang insya Allah nanti saya akan menjadi pengemban, menjadi amanahnya nanti yang akan membawakan mata kuliah ini. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang bertanya, jadi tadi saya lupa, nama saya Muhammad Rifki Aulia. Adapun beberapa konsep nanti akan kita lalui ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa dilihat di atas bahwa prodi kita otomatis nanti teman-teman saya yakin ya, pasti kita akan mampu mendorong terciptanya pemahaman secara lebih mendalam terhadap agroteknologi pada umumnya. Jadi agroteknologi itu nanti akan banyak dibahas di dalamnya, termasuk mungkin nanti dalamnya adalah mata kuliah ilmu tanah dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua adalah, jadi ada 5 poin yang harus kita tempuh di dalamnya. Yang kedua adalah mampu menyusun deskripsi kajian dalam untuk skripsi nanti. Jadi teman-teman ini harus nanti mulai sekarang harus belajar menyusun skripsinya. Karena kebanyakan saya lihat banyak teman-teman yang lain, saya kira tidak ada nanti di sini. Jadi nanti kalau mau menyusun skripsi terkadang biasa minta tolong sama temannya, bahkan ada yang dibuatkan. Kasihan mereka yang seperti ini, ya. Jadi oke. Yang ketiga adalah bagaimana caranya menguasai teknologi budidaya, khususnya di dasar-dasar ilmu tanam. Ini malah teman-teman harus ada gambarannya dulu, supaya paham betul-betul dari awal. Kalau teman-teman sudah tahu medianya, saya yakin kedepannya nanti budidaya itu tidak terlalu sulit. Itu yang dimaksud. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana caranya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penerapan teknologi khususnya di agroteknologi ini. Itu yang harus CPL ini, capaian pembelajaran khususnya di program studinya. Tetapi teman-teman tidak bisa terfokus di sana, karena sebenarnya yang menjadi tumpuan kita ya, menjadi utama kita itu sebenarnya adalah sub CPMK. Jadi materi sub CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang akan teman-teman nanti hadapi nanti ke depannya. Yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian daripada definisi tanah. Jadi mata kuliah kita ini adalah dasar-dasar ilmu tanah. Jadi pasti kalau teman-teman saya tanya, pasti teman-teman harus nanti mempunyai gambaran apa sebenarnya itu dimaksud dengan tanah. Di tanah, teman-teman harus lagi berikan penjelasan, berikan gambaran, dan saya akan nanti memberikan pemahaman apa faktor-faktor daripada pembentukan tanah itu. Kalau sudah ada faktornya, teman-teman harus lagi bagaimana proses pembentukannya. Itu nanti akan teman-teman harus terima sesuai dengan nanti materi-materi yang akan saya jelaskan. Kemudian mampu menguraikan tentang morfologi sifat-sifat tanah, kemudian mampu menguraikan sifat-sifat kimia tanah dan sifat-sifat biologi tanah itu. Jadi ini adalah sub penting daripada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah teman-teman yang nanti akan dihadapi. Oke. Selanjutnya adalah di CPMK-nya itu ada namanya sub CPMK. Nah inilah sub CPMK ini nanti akan lebih mengutamakan nanti teman-teman ke depannya, karena mampu menjelaskan tentang hubungan antara tanah dengan pertanian. Itu yang dimaksud dengan sub CPMK. Oke teman-teman semua, saya lanjut lagi tentang deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah ini adalah merupakan mata kuliah yang mempelajari terkait dengan pembentukan tanah dan bahan penyusun tanah, seperti sifat-sifat tanah, sifat-sifat fisiknya, kimianya, biologinya, sampai dengan kepentingan pertumbuhan dan produksi tanaman. Pada ujung-ujungnya nanti teman-teman nanti akan semester akan mengkaji dan mendesain pola usaha tanah, terkait juga bagian daripada kelanjutan daripada dasar-dasar ilmu tanah itu. Sekarang kita masuk di materi pembelajaran pokok atau bahasan yang akan kita tempuh nanti kurang lebih beberapa pertemuan ke depan. Jadi yang pertama adalah ruang lingkup dan pengertian tanah, kemudian faktor-faktor pembentukan tanah, kemudian sifat-sifat tanah, sampai dengan bagaimana tanah dalam kehidupan lingkungan nanti ke depannya. Itu pertemuan yang akan kita lalui pada pertemuan pertama ini. Kemudian yang kedua, mampu mengklasifikasikan tentang proses pembentukan tanah, kemudian faktor-faktor pembentukan tanah nanti akan kita lalui pada pertemuan kedua dan ketiga nanti. Kemudian mampu menguraikan tentang morfologi dan sifat tanah, sifat-sifat fisik tanah. Kemudian pertemuan ke-6 ke-7 mampu menguraikan tentang sifat-sifat kimia tanah. Dan pada pertemuan ke-7 nanti ini teman-teman nanti akan melaksanakan mid semester, ya. Kemudian pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14 nanti pada ujungnya nanti akan mampu mengklasifikasikan mengenai perencanaan lingkungan yang sehubungan dengan pertanian. Pada ujungnya nanti akan masuk pada panelnya. Itu yang poin pertama ya, kehadiran. Kemudian yang kedua adalah tugasnya. Kemudian ketiga adalah teman-teman nanti ini ada praktek, ini juga lebih penting ya, ada bobotnya juga. Kemudian keempat adalah keaktifan nanti ketika kita dalam perkuliahan atau diskusi nanti. Dan kemungkinan nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ada nanti praktek-praktek lapang, teman-teman juga harus terlibat di dalamnya supaya teman-teman nanti lebih paham teori-teori di sini dulu untuk teman-teman pahami. Intinya ini teman-teman ya, kehadiran teman-teman, keaktifan teman-teman, tugas teman-teman harus semua lebih aktif nanti dalam memberikan nanti umpan balik dalam pikiran-pikiran kita. Sebelum saya lanjut teman-teman nih,
biasanya nih kalau misalnya ujian tengah semester ini apa ya pembagian ujiannya itu tertulis atau lisan? Bagaimana perbandingannya? Kalau ujian tengah semester Yang kita lakukan itu setiap semester Pak tertulis Pak. tertulis ya? Ya. Oke. Karena tertulis ya. Jadi bagi saya, khusus untuk saya tidak menutup kemungkinan nanti pada ujian tengah semester nanti ini bisa saja nanti saya berikan ujian itu secara lisan. Jadi harap teman-teman betul-betul teman-teman di sini masih banyak yang berusaha untuk mencontek gitu. Jadi harapan nanti ke depan teman-teman harus lebih paham dan memahami tentang bagaimana caranya nanti lisan. Jadi pahami. Oke. Saya kira ini untuk apa? Ya. Jadi pertemuan pertama itu kita masuk di dasar-dasar daripada ilmu tanah. Oke. Sebelum saya lanjut, teman-teman ya, jadi nggak apa-apa saya tutup dulu ya, supaya teman-teman tidak lihat nih. Oke. Dasarnya tadi pertama saya ingin sampaikan bahwa perkuliahan kita semuanya di sini adalah mata kuliah dasar-dasar. Bagi teman-teman ya, ada nggak yang bisa memberikan sedikit gambaran apa itu tanah? Kita lihat. Silakan ketikatnya. Ada sedikit memberikan gambaran ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, menurut saya tanah itu adalah suatu permukaan bumi yang berfungsi sebagai media tumbuh tanaman. Oke, bagus. Jadi nggak apa-apa. Artinya selama ini mungkin pengertiannya itu bahwa ada mungkin perwakilan dari perempuan. Mungkin siapa namanya? Siapa namanya? Alfia. Coba Alfia. Kalau tanah menurut saya sendiri sebagian hamparan daratan yang sebagai menutupi permukaan bumi. Oke, bagus. Sudah. Jadi sekarang kita sudah mendengarkan minimal dua dulu. Jadi ada sebagai tempat media tumbuh tanaman dan yang kedua adalah sebagai hamparan bumi. Ya, betul. Jurusan teknik pertambangan mungkin mengartikan tanah mungkin bahwa bagian permukaan bumi ini yang merupakan bagian tanah yang harus disingkirkan karena ada dia mau ambil di dalamnya. Bisa saja juga mungkin teknik sipil mungkin ya sebagai pembuat jalan gitu mengartikan bahwa tanah itu harus disingkirkan agar kita mau bikin jalan. Gitu ya, atau mungkin bisa saja tanah itu dari jurusan-jurusan lain mengartikan bahwa tanah itu adalah permukaan bumi yang kotor. Bisa saja ada yang mengartikan begitu, nggak apa-apa. Artinya teman-teman di sinilah dasar-dasar kita harus ketahui bersama. Oke, tapi kalau saya bertanya, semua sudah pernah lihat tanah ya? Oke, saya kira semua. Kecuali kalau ada yang hidup mungkin di atas air lah, itu yang baru yang masalah. Tapi kalau teman-teman yang masih berada di permukaan bumi saya kira sudah dapat. Oke, kita masuk di pertemuan pertama pengertian daripada tanah. Jadi silakan teman-teman dipahami ya. Jadi tanah itu secara umum dulu gambarannya, namun semuanya ini masih dalam pengertian secara umum yang sering kita dapatkan di masyarakat di luar sana. Benar juga. Jadi sekarang ini permukaan bumi ini masih kehidupan lalu hidup itu masih kebanyakan yang masih diperuntukkan adalah masyarakat di sini yang banyak. Ada? Tidak ada ya? Jadi kita harus paham untuk tanah ini. Nanti akan saya jelaskan kembali. Menurut siapa karena kepentingan tanah itu apa? Definisi tanah itu banyak. Oke. Selanjutnya kita masuk di poin yang kedua. Oke. Jadi pengantar itu ke dalam sisi agamanya, memang sih sebenarnya manusia itu diciptakan dari tanah. Awal mulanya. Kenapa? Teman-teman, ini adalah penjelasannya dalam Al-Quran. Jadi ini untuk menegaskan bahwa kenapa memang manusia itu memang dicipta manusia pertama Nabi Adam AS itu diciptakan dari
tanah memang, saling pakai tanah. Seperti teman-teman bisa melihat bahwa Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Dalam salah satu hadis disebutkan ya, dalam ini menegaskan lagi, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari gumpalan tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi ini. Jadi apa ya? Kalau secara fisiologisnya, secara apa ya? Secara apa ya? Dari segi agamanya, saya tidak pernah kalau mengambil pelajaran dari tanah, saya tidak pernah apa sih yang kita mau sombongkan sebenarnya. Manusia pertama pun diciptakan dari tanah sebesar. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman proses dalam kedokteran nanti kita nanti akan lebih dipahami lebih detailnya nanti. Kemudian diterangkan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal daripada tanah. Ini yang sudah menegaskan lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 12. Pada ayat ini menyebutkan saripati itu sebenarnya berasal daripada tanah. Artinya mengindikasikan bahwa tanah tersebut mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan. Jadi apa ya? Penciptaan dunia memang dari tanah. Kemudian kita akan kembalikan kehidupan bahwa banyak yang dibutuhkan nanti di permukaan tanah itu. Bagi kehidupan, ya, makhluk hidup tanah memiliki peran yang sangat penting. Kita sepakat ya, sangat penting ya, sangat penting bagi kehidupan. Apapun itu, bahkan air dan bahkan air pun dalam tanah itu akan menjadikan bagian daripada proses daripada itu. Dia tersedia dalam tanah, selain mengandung nutrisi penting bagi tumbuhan, bahkan dalam tanah pun seperti bahan gadai yang berguna bagi manusia. Saya sering memberikan analoginya ya, seperti ini ya. Jadi manusia itu dari awalnya memang manusia diciptakan daripada tanah. Kemudian akan kembali nanti ke tanah juga. Jadi sebelum antara penciptaan dan kematian itu dalam sisi ini kita ada fase yang mananya kita harus hidup di alam dunia. Di situ nanti akan kehidupan. Kita ketemu lagi sama tanah. Jadi tidak bisa terlepas memang yang namanya daripada tanah itu. Makanya teman-teman semua ya yang saya sampaikan bahwa penegasan saya kembali bertanya. Tanah bermanfaat atau tidak kan? Bermanfaat ya. Nah, oke. Kita lihat pada slide di sini ya, menerangkan bahwa semua masyarakat, bahkan semua orang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang daripada tanah itu. Saya kira kalau di pertanyaan pasti lebih detail cara pengertian daripada tanah dari misalnya dari kontraktor, dari penambang, bahkan ibu rumah tangga, petani dan jadi kontraktor mungkin kontraktor jalan atau bangunan. Kalau ditanya sehingga harus dibuang, itu menurut kontraktor dan menurut kalau biasa orang bikin pernah lihat yang bikin jalan dan memang begitu ya. Teman-teman mungkin kalau ada yang jalan-jalan mungkin nanti ke Kalimantan atau mungkin ke Freeport di Jayapura itu, di sana mungkin akan melihat penambang. Jadi penambang itu dia mengeluarkan nanti bagian tanahnya kemudian mengambil isinya di dalam. Nah, termasuk mungkin daripada tambang batu bara dan sejenisnya, nikel, emas dan lain semuanya. Itu yang menurut mereka. Tidak salah sih menurut mereka. Kemudian ibu rumah tangga. Nah, saya kira teman-teman yang mempunyai ibu-ibu di rumah ya pasti berpendapat bahwa tanah itu adalah bahan pengotor pakaian anak-anak. Kalau di sini ada biasa bilang, coba minta tolong ada tanah di sana. Pasti teman-teman, saya tidak mau. Pasti bisa ini dan lain sebagainya. Tapi perlu saya tegaskan teman-teman itu tidak bisa dihindari sebenarnya. Apalagi kalau teman-teman ada jurusan pertanian seperti ini, harus betul-betul nanti bersentuhan dengan tanah. Oke. Sekarang di petani. Jadi kalau petani itu ditanya apa itu tanah, mungkin dia menyampaikan bahwa tanah itu adalah merupakan bagian terpenting baginya karena tempat tumpuan hidupnya, itu bagian daripada tempat tumbuh tanaman. Jadi coba kita bayangkan saja teman-teman semua. Kalau tidak ada permukaan bumi, tidak ada tanah, saya kira kita yang menggunakan jadi tanam tanpa tanah, tapi itu kan masih kecil. Orang masih bertumpu kepada pertanian yang menggunakan tanah itu. Betul nggak ya? Betul ya? Betul. Merupakan ada bagian daripada habitat itu. Jadi saya kira sejalan, apalagi teman-teman nanti calon sarjana pertanian ini. Saya kira sejalan dengan ini. Oke, sampai di sini paham ya? Secara umum ya, secara tanah. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada namanya konservasi tanah. Erosi, akibat erosi, usaha-usaha penjagaan erosi dan usaha-usaha pengawetan tanah dan air. Jadi nanti belajar juga tentang namanya konservasi. Walaupun nanti di sini ada mata kuliah tersendirinya.
Kemudian ada namanya mineralogi tanah, mempelajari jenis-jenis dan sifat-sifat mineral yang terdapat dalam tanah, pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Itu namanya mineralogi. Kurang lebih seperti nanti geologi tanah. Ada genesisnya dan ada geografi tanah. Bahkan geografinya ada mempelajari tentang penyebaran jenis-jenis tanah secara geografis. Jadi lengkap kalau memang kita belajar di dalam ilmu tanah ini. Kemudian ada namanya survei tanah dan persidangan, mempelajari sifat-sifat tanah di lapangan. Kemudian mengklasifikasikan tanah ke dalam sistem verifikasi dan lain sebagainya. Itu semua nanti akan kita pelajari di dalam tanah. Oke, jadi teman-teman semua ya, jadi saya kembali sampaikan bahwa dasar-dasar ilmu tanah memang ini sifatnya penting untuk teman-teman semua. Banyak yang harus ditempuh. Kita ini baru pertemuan pertama, ini belum kita balik ini sudah mulai teman-teman kawalan sudah bingung saya lihat. Makanya teman-teman harus fokus nanti pada pertemuan selanjutnya. Saya baru nanti masuk di bagaimana faktor-faktor pembentukan tanah, kemudian bagaimana nanti proses pembentukan tanah dan lain sebagainya. Oke, saya kira paham ya sampai sini semua ya. Paham ya? Oke, kalau saya ulangi kembali. Oke, ini teman-teman gini ya, saya sampaikan bahwa sebelum saya tutup pada pertemuan kita pada hari ini, saya harapkan teman-teman semua yang pertama harus betul-betul fokus tentang mata kuliah kita ini. Yang kedua, teman-teman selanjutnya saya ingin bagi tugas kelompok ya, nanti pada pertemuan selanjutnya nanti teman-teman tinggal memberikan dulu sedikit gambaran. Kalau misalnya nanti minggu depan kita harus belajar tentang faktor-faktornya, prosesnya, nanti teman-teman harus cari dulu materinya. Setiap nanti kelompok nanti akan ke depan untuk mempresentasikan. Pertanyaan sedikit tentang pertemuan kita yang pertama ini, tentang dasar-dasar ilmu tanah pada pertemuan pertama. Silakan, satu tingkatnya ada yang bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya mengenai tanah itu sendiri, Pak. Tentang kandungan tanah itu sendiri, Pak. Nah, apakah betul dari setiap dendrital tempat tanah, apakah berbeda kandungannya, dan apabila dia berbeda, Pak, apa yang menyebabkan itu berbeda, Pak? Oke, ini yang bagus ya. Jadi apakah setiap kita pakai bukan jengkal ya. Jadi ceritanya kita pakai lapisan mungkin ya bisa. Karena kalau jengkal itu kita nggak tahu berapa jengkal yang di bawah. Intinya gini, setiap kandungan itu pasti berbeda. Kenapa? Karena nanti pada pertemuan selanjutnya itu nanti ada pemeriksaan kita harus belajar tentang lapisan tanah itu. Jadi misalnya lapisan pertama dan lapisan humus. Organik ini yang paling ke atas itu. Itu nanti yang paling bagus dari permukaan tanah itu sebenarnya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Itu nanti akan sampai sudah lebih 5 atau 7 bagian daripada permukaan tanah itu. Jadi dalam permukaannya itu yang menjawab sebenarnya kandungan unsur haranya. Karena kita ketahui bersama bahwa bagian tanah yang paling atas itu adalah kebanyakan humus dan kebanyakan mineral. Seperti ke bawah nanti seperti ada banyak batu saya sampai nanti ada buah ini tidak sudah kembali ke bawah sekarang. Jadi sebenarnya pertemuan ini pertemuan kedua atau ketiga nanti akan saya bahas. Tapi saya kira ini sudah cukup bagus ya. Ya, dia sudah tidak sabar lagi mengetahuinya sebenarnya. Tapi ada pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas. Di dalam tingkatan-tingkatan itu nanti ada horizon ya. Nanti semua sampai ke horizon E di dalam diri kita. Depannya, minggu depan dia bisa lebih detail mencari materi-materinya. Yang pertama faktor-faktor pembentukan tanah itu sebenarnya dulu. Jadi faktor pembentukan tanah itu bisa saja teman-teman yang pertama adalah bahan induk. Di bahan induk itu kemudian mungkin ada nanti faktor mikroorganisme. Kita pada siang hari ini terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman semua saya ingatkan kembali faktor-faktor penentu nanti untuk penilaian saya adalah yang pertama kehadiran, kemudian keaktifan, makalah tugas dan praktik nanti ke depan. Oke, saya cukup ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.